Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Jaring cahaya padat menyebar di langit. Itu benar-benar menutup radius beberapa ratus kilometer. Formasi ini agak spektakuler. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis telah datang dengan persiapan matang. Saat jaring cahaya menyebar, dua sosok saling silang dengan kecepatan seperti kilat di atas hutan yang subur. Gelombang energi yang mengerikan meletus. Pada akhirnya, gelombang itu dihentikan oleh jaring cahaya yang turun. Jelas, formasi ini cukup kuat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sengit pertempuran antara dua sosok ini, area di luar jaring bersinar tetap tenang. Chenmu dengan riang melihat sosok dalam jaring besar. Kinerja Lindong sudah pasti melampaui harapannya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berjuang hari ini, hasil akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Bahkan praktisi panggung Nirvana pun tidak bisa lepas dari formasi ini. Selain itu, dengan penambahan Leise dalam pertempuran ini, bahkan jika Lindong lebih kuat, dia akan sulit untuk melarikan diri dari kehancuran. Biarkan saya melihat bagaimana Anda bisa keluar kali ini, ucap Chenmu menggertakkan giginya. Kedua sosok itu tiba-tiba memantul, masing-masing mendarat di lautan pepohonan. Bajingan, Anda memang cukup cakap, ucap Leise menyentakkan tubuhnya, menyebarkan sisa energi di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya ke arah sosok yang tidak terlalu jauh, sementara matanya melonjak takjub. Mengingat kekuatannya saat ini, praktisi panggung Nirvana biasa tidak akan bertahan 10 ronde dalam pertarungan dengannya. Namun Lindong mengandalkan energi mentalnya yang kuat untuk bertarung dengan Leise sampai titik ini. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya heran? Lindong menghembuskan nafas saat Devouring Force menyebar di tubuhnya dan dengan cepat melahap kekuatan merusak yang mengamuk di dalam. Dia menundukkan kepalanya dan melirik armor Devouring-nya, memperhatikan beberapa retakan kecil di atasnya. Tanpa armor itu, organ dalam Lindong akan hancur. Setelah semua, Leise memang cukup tangguh. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat pada jaring bersinar yang perlahan meluas. Dia tahu bahwa Leise hanya mencoba untuk menundanya untuk memberi Chenmu dan rekan-rekannya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan formasi. Karena formasi itu sekarang telah selesai, mungkin langkah mereka selanjutnya adalah membunuhnya. Kekaisaran Tebing Iblis berfokus pada hasil, bukan proses, ucap Leise terkekeh jahat ketika melihat Lindong menatap jaring bersinar di langit. Anda memang jenius. Jika kejadian-kejadian di masa lalu tidak terjadi, aku mungkin akan merekrutmu ke dalam Kekaisaran Tebing Iblis. Sangat disayangkan, ucap Leise, sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Segera setelah itu, dia tersenyum lagi dan mengangkat telapak tangannya sebelum dia dengan santai berkata, "Lakukan sekarang." Ketika mendengar kata-katanya, segel tangan mereka berubah dan jaring bercahaya besar mulai berkedip seketika. Saat cahaya bersinar menyala, itu menggoyak udara dengan kecepatan yang menakutkan. Kemudian sinar cahaya turun dan menjebak Lindong dengan erat sebelum dia bisa melarikan diri. Setelah sinar cahaya mengikat Lindong, cahaya mulai berkedip lagi. Kali ini sinar cahaya terwujud menjadi tombak bercahaya besar dan terbang ke arah Lindong dengan kejam. Sudah berakhir, gumam Leise setelah melihat Lindong menjadi tidak aktif, sementara sudut mulutnya sedikit melengkung. Tombak bercahaya merobek langit dan disertai oleh gelombang energi yang berdebar-debar. Dalam sekejap mata, itu mendekati tubuh Lindong. Karena gelombang kejut yang kuat dari tombak bercahaya, Devouring Armor Lindong mulai bergetar terus-menerus, pasti merasakan serangan masuk yang mematikan. Mata Lindong terkunci pada tombak bercahaya. Alih-alih merasa takut, matanya mengandung sedikit kesombongan. Kemudian, lubang hitam mulai terbentuk dan mengembang di depan tubuhnya dengan kecepatan kilat. Tombak bercahaya langsung masuk ke lubang hitam. Ledakan panik bisa terdengar dari dalam lubang hitam. Akhirnya, suara itu menghilang bersama dengan lubang hitam. Peristiwa yang tak terduga membekukan senyum di wajah Leise dan rekan-rekannya. Kemudian, ekspresi wajah mereka menjadi semakin dingin. "Saya sudah mengatakan bahwa saya telah menunggu lama untuk Anda semua," ucap Lindong mengangkat kepalanya dan memberi mereka senyuman acuh tak acuh. Tubuhnya bergetar sedikit dan kekuatan Devouring mulai meluas diam-diam. Sinar cahaya yang mengikat tubuh Lindong meleleh dengan cepat, seolah-olah salju yang terkena panas. "Tidak peduli apapun trik yang kamu miliki di lengan bajumu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri dapat menghentikan 2 praktisi panggung Nirvana dan 8 pengawal praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana?" ucap Leise berteriak dengan nada yang mengerikan. Formasi semacam ini sudah cukup untuk membunuh praktisi panggung Nirvana. Bahkan jika Lindong memiliki boneka jiwa darah, dia tidak akan bisa untuk menghentikan formasi ini.
Lindong mengendurkan pergelangan tangannya dan melontarkan senyum mengejek pada Leise. Segera setelah itu, matanya mulai melonjak dengan tegang. Karena kamu datang untuk memburu saya, kamu seharusnya mempertimbangkan skenario terburuk. Itu karena kamu mungkin kehilangan hidupmu dalam misi kali ini, ucap Lindong. Hanya karena dengan dirimu sendiri? Ucap Chenmu tertawa mengejek. Hanya saya sendiri, ucap Lindong mengangguk serius. Segera setelah itu, tangannya bergerak melakukan segel tangan. Pada saat yang sama, di dalam jimat batu, Little Martin yang sudah menunggu memberikan tawa aneh, dan cakarnya melakukan segel tangan yang mirip dengan milik Lindong. Ketika Lindong dan Little Martin melakukan segel tangan yang sama bersamaan, hutan yang subur tiba-tiba mulai goyah. Setelah beberapa saat singkat, hutan yang rimbun robek dan sebuah kanopi kegelapan melayang ke langit. Dalam waktu singkat, kanopi membentuk ruang kegelapan dan mulai menelan formasi bersinar. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajah Leise dan rekan-rekannya ketika mereka terus melihat ruang kegelapan yang menyelimuti jaring mereka yang bersinar. Sepertinya ruang kegelapan bahkan bisa menghancurkan cahaya. "Bunuh dia!" ucap Leise berteriak saat dia dengan cepat kembali ke keadaan tenang dan matanya berbinar. Tidak peduli taktik apa yang dieksekusi Lindong, selama dia terbunuh, semua kejadian aneh ini akan berhenti. Setelah mendengar suara Leise, Chenmu dan rekan-rekannya mendapatkan kesadaran mereka. Segera, segel tangan mereka berubah, dan jaring yang bersinar mulai mengental lagi. Banyak tombak bercahaya juga terbentuk. Namun kali ini, setelah tombak bercahaya terbentuk, mereka segera ditarik dan kemudian menghilang ke udara tipis di bawah tatapan mengejutkan dari Chenmu dan rekan-rekannya. "Formasi kami lenyap!" teriak Chenmu dan rekan-rekannya melihat apa yang telah terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Leise berubah drastis. Memang seolah-olah jaring yang bersinar itu kehilangan energi dengan cepat. "Pertahankan formasi!" ucap Leise. Segera setelah itu dia mengatupkan telapak tangannya sebelum pedang lunak berwarna hitam muncul di tangannya. Kemudian tubuhnya terbang menuju Lindong. Kali ini dia telah mendorong kekuatan Yuan di tubuhnya secara maksimal. Jelas, dia tidak ingin memberi Lindong waktu untuk melakukan sesuatu yang aneh. "Ini adalah Devouring World saya. Tidak ada tempat untuk lari," ucap Lindong. Bahkan ketika dia melihat Leise yang masuk, Lindong hanya tersenyum. Dengan sentakan tubuhnya, Lindong melarikan diri dari jaring bersinar dan menghilang ke kegelapan yang dalam. Setelah Leise melihat Lindong menghilang, dia mencoba untuk mencari sekeliling dalam kegelapan ekstrim, sementara semburat kedinginan merayap di pikirannya semakin kuat. "Senior Leise, kekuatan Yuan di tubuh kami menghilang dengan cepat. Tempat ini mencuri kekuatan Yuan kita!" teriak para praktisi kekaisaran tebing iblis. Sementara orang-orang ini ketakutan, wajah Leise berkedut. Itu karena dia merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya juga menghilang perlahan. Rupanya tempat kegelapan ini sedang melahap kekuatan Yuan di tubuh mereka. Pada saat ini, bahkan Leise tenggelam dalam kemarahan. "Lindong, keluar dan bertarung dengan saya. Anda pengecut!" teriak Leise. "Maafkan saya. Ketika melakukan sesuatu, saya hanya peduli dengan hasil akhir daripada prosesnya," ucap suara Lindong datang dari jurang kegelapan. Mata Leise mengeras dan melemparkan pukulan brutal ke arah sumber suara. Namun, tidak ada respon atau reaksi. Semburat rasa takut menyapu mata Chenmu. Dia kemudian melihat jaring bersinar perlahan-lahan melemah. Ini adalah satu-satunya sumber cahaya mereka sekarang. Bahkan ketika Leise mendengar kata-kata Chenmu, dia terus mengepalkan tinjunya. Dia tidak memiliki cara untuk keluar dari dunia kegelapan ini. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu tanpa daya saat Yuan power dalam tubuh mereka menghilang. Ketika kekuatan Yuan mereka benar-benar habis, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menahan Lindong. Di bawah tatapan mengerikan dari Leise dan rekan-rekannya, jaring bersinar menghilang. Akhirnya tempat ini turun dalam kegelapan total. Di atas hutan yang rimbun, sebuah kanopi kegelapan berbentuk persegi panjang melingkupi udara. Bahkan cahaya itu dimakan oleh kegelapan. Di luar kanopi kegelapan berbentuk persegi, Lindong berdiri di pohon yang tinggi sambil menjaga matanya tertutup dan menunggu. Sepertinya posisi mangsa dan predator telah bertukar. Sebuah kanopi kegelapan berbentuk persegi panjang menjulang diam-diam di tengah hutan yang subur. Kegelapan itu benar-benar diam, membuat hati seseorang bergetar. Dari jauh, kanopi kegelapan itu seperti lubang tanpa dasar yang menakutkan. Lindong menggerakkan kepalanya dan melihat mahakaryanya. Keheranan melonjak di matanya. "Bagaimana itu bisa?" gumam Lindong. Ini adalah salah satu kemampuan dari simbol leluhur melahap, yaitu Devouring World. Selama seseorang berada di dalamnya, Yuan power dan mental energi milik mereka akan secara bertahap dilahap.
Anda adalah penguasa ruang ini. Selama Anda bisa mempertahankan pertempuran di tempat ini, semakin Anda bertarung, Anda akan semakin ganas. Di sisi lain, lawan Anda akan semakin lemah sampai titik mereka benar-benar kelelahan. Ucap Little Martin muncul di pundak Lindong, tersenyum sambil melihat Devouring World di depan mereka. Namun, Anda masih terlalu lemah. Jika Anda sedikit lebih kuat, dunia melahap atau Devouring World akan lebih menakutkan. Tidak seperti sekarang, di mana kita saat ini harus menunggu. Selain itu, jika Anda dapat menguasai simbol leluhur melahap dengan sempurna di masa depan, Anda tidak hanya bisa melahap Yuan Power dan energi mental, tetapi juga kekuatan hidup seseorang. Kekuatan hidup, ucap Lindong menganga. Saya pernah membaca teks kuno tentang seorang praktisi yang memperoleh simbol leluhur di masa lalu. Begitu praktisi itu mengaktifkan dunia Devouring, dia mampu memutuskan kehidupan semua makhluk hidup dalam jarak ribuan mil dengan satu pikiran. Ucap Little Martin dengan nada kagum. Jelas, bahkan Little Martin merasa iri dengan kekuatan semacam itu. Apakah Devouring World memiliki kelemahan? Ucap Lindong bertanya. Jika tidak ada cara untuk menghentikan Devouring World begitu diaktifkan, itu benar-benar terlalu menakjubkan. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tidak terkalahkan. Dunia Devouring mungkin kuat, tetapi juga memiliki batasnya. Saya mungkin tidak tahu tentang kelemahan lain, tetapi dengan Devouring World, untuk benar-benar membunuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana, akan ada beberapa kesulitan. Ucap Little Martin menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lindong dengan jelas memahami betapa kuatnya para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana itu. Tentu saja, dia tidak akan berfantasi membunuh praktisi seperti itu. Meskipun demikian, Anda masih bisa menjebaknya dengan ini untuk melarikan diri dengan aman, ucap Little Martin lagi. Lindong perlahan mengangguk, sedikit bersemangat. Tingkat kekuatan ini sudah melampaui harapannya. Dia tahu bahwa pasti ada beberapa praktisi panggung nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana di kekaisaran tebing iblis. Karena dia telah menyinggung perasaan mereka, dia harus menyiapkan lebih banyak trik. Lindong mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa aura di ruang gelap sudah sangat lemah. Dengan senyum, Lindong melambaikan tangannya saat banyak gelombang menyapu dunia Devouring. Cahaya hitam mulai bergetar sebelum memudar secara bertahap. Ketika dunia Devouring mulai memudar, kanopi kegelapan mulai menghilang dengan cepat. Segera setelah itu, banyak erangan bisa terdengar setelah 10 sosok menyedihkan jatuh dari udara dan mendarat lemas di atas lautan pepohonan. Tentu, itu adalah Lise dan rekan-rekannya. Namun wajah mereka saat ini pucat, bahkan aura mereka sangat redup. Penarikan kegelapan tiba-tiba menyebabkan mereka tidak bisa beradaptasi begitu cepat. Sinar matahari menyebabkan mereka menyipitkan mata saat mereka terengah-engah. Sementara wajah mereka menunjukkan ketakutan dan keterkejutan. Jelas, mereka telah banyak menderita di dunia Devouring. Lindong sangat jelas tahu tentang suasana gelap dan dingin yang diciptakan oleh kekuatan Devouring. Oleh karena itu, hal ini sudah cukup untuk meninggalkan trauma pada mereka. Dan pasti mereka tidak akan berani memasuki tempat gelap lagi di masa depan. Lindong tersenyum menatap mereka. Tampaknya, kekaisaran tebing iblis harus kehilangan beberapa pria mereka lagi, ucap Lindong. Setelah mendengar suara Lindong, sedikit kedinginan mengalir di pikiran Lise sambil mengangkat kepalanya dengan cepat dan melihat ke arah Lindong yang mengejek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lindong memiliki begitu banyak trik yang luar biasa. Devouring World yang dieksekusi sebelumnya sama sekali bukan gerakan yang dapat dilakukan oleh master simbol surgawi biasa. Pada saat ini, Lise akhirnya menyadari bahwa kekaisaran tebing iblis mereka menghadapi musuh yang serius kali ini. Segera mundur, ucap Lise, rambutnya berdiri. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak dalam kondisi untuk melawan Lindong. Meskipun mereka banyak, kemampuan bertarung mereka saat ini kurang dari 10% dari biasanya. Setelah mendengar kata-kata Lise, ekspresi Mu Chen dan rekan-rekannya berubah drastis. Segera setelah itu, mereka mengaktifkan kekuatan Yuan terakhir di tubuh mereka dan terbang ke segala arah. Namun, Lindong tidak akan mengizinkan Lise dan rekan-rekannya melarikan diri setelah berusaha keras untuk mengatur perangkap ini. Saat ini, ia sangat membutuhkan pil nirvana, dan orang-orang ini seperti ikan besar. Bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Saya khawatir sudah terlambat untuk lari sekarang, ucap Lindong melihat sosok-sosok itu berhamburan dalam ketakutan. Dengan sentakan pikirannya, energi mental tanpa batas mengalir keluar dan menjadi 10 tangan besar yang menerkam 10 sosok yang melarikan diri.
Leise dan rekan-rekannya ketakutan ketika mereka melihat 10 tangan energi mental yang terbentuk. Mereka kemudian menggerakkan Yuan Power di tubuh mereka dan mencoba melakukan serangan. Namun, tangan-tangan besar itu bahkan tidak terganggu oleh serangan mereka yang lemah. Segera, sosok-sosok yang melarikan diri itu ditangkap kembali dan dilemparkan ke tanah dengan kejam. Guncangan dari kekuatan yang luar biasa itu membuat mereka memuntahkan darah. Leise adalah yang terakhir berhasil diambil oleh tangan besar itu. Tak dapat disangkal, orang ini cukup mampu. Bahkan dalam situasi ini, Lindong harus mengerahkan banyak upaya untuk menangkapnya kembali. Setelah itu, tubuh Leise dilemparkan bersama dengan orang-orangnya. Mereka kemudian melihat Lindong yang tersenyum, yang baru saja mendarat di depan mereka. Dengan wajah pucat, pikiran mereka dalam keadaan syok. Belum lama ini, mereka masih dalam posisi menguntungkan. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, semuanya berubah menjadi mangsa Lindong. "Apa yang kamu inginkan?" ucap Leise, wajahnya pucat. "Serahkan tas Qian Kun Anda," ucap Lindong tersenyum. Senyumnya tentu membuat ketakutan pada hati Leise dan rekan-rekannya. Leise segera menelan kata-kata keras kepala yang ingin dia katakan. Tatapan mata Leise berubah dan dia hanya bisa menerima kenyataan kejam ini. Saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Leise mengambil tas Qian Kun dari bajunya dan melemparkannya dengan tangan gemetar. Setelah melihat ini, Chenmu dan rekan-rekannya hanya bisa menahan sakit hati mereka dan mengambil tas Qian Kun mereka juga. Setelah Lindong mengambil alih 10 tas Qian Kun, dia memfokuskan energi mentalnya pada mereka. Setelah beberapa saat, tampilan gembira kemudian muncul di wajahnya. Jumlah total pil nirvana dalam 10 tas Qian Kun ini adalah sekitar 300.000. Ini dianggap sebagai hadiah besar bagi Lindong. Selain pil nirvana, ada beberapa kristal binatang yang berharga juga. Selain itu, Lindong mampu menemukan 3 kristal binatang setan tahap nirvana di tas Qian Kun Leise. Ini bernilai 10 hingga 20.000 pil nirvana. Tidak buruk, ada sekitar 300.000 pil nirvana, ucap Lindong menyimpan pil nirvana ini ke dalam tas Qian Kun miliknya. Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin menerobos panggung nirvana sembarangan sebelum menyiapkan pil nirvana dalam jumlah yang banyak. Tidak sulit mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Orang-orang ini sebenarnya adalah pil nirvana yang hidup. Praktisi panggung nirvana sangat penting bagi kerajaan tingkat tinggi manapun. Beberapa dari orang-orang ini berada di tahap setengah langkah ke nirvana. Jika orang-orang ini terbunuh, Kekaisaran Tebing Iblis akan mengalami pukulan dahsyat. Oleh karena itu, saya pikir Kekaisaran Tebing Iblis akan membayar sejumlah besar pil nirvana sebagai imbalan atas hidup orang-orang ini, ucap suara Little Martin berdering di pikiran Lindong. Setelah mendengar kata-kata Little Martin, Lindong terkejut sesaat. Setelah itu, Lindong mengirimkan sejumlah kekangan untuk menahan tubuh Leise dan rekan-rekannya. Menculik dan memeras tampaknya menjadi bisnis yang menarik saat ini, ucap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita